Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agim Abdul Hakim Nestiar dari kelas 1A jurusan Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka materi mata kuliah Tauhid, yaitu Tauhid Uluhiyah. Nah, langsung saja kita ke materi pertama tentang pengertian Tauhid Uluhiyah. Apa sih Tauhid Uluhiyah itu? Menurut Kamilah Al-Kiwari Hafizahullahu berkata bahwa makna Tauhid Uluhiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah, dalam ketundukan, dan ketaatan secara mutlak. Oleh sebab itu, tidak diibadahi kecuali Allah semata dan tidak boleh dipersekutukan dengannya sesuatu apapun, baik yang ada di bumi ataupun di langit. Artinya kita hanya dapat beribadah kepada Allah tanpa terkecuali kesesakan itu. Lalu apakah sih dalil yang mendasari tentang pengertian Tauhid Uluhiyah ini? Dalil naklinya atau Al-Qur'annya kita ambil Quran surat An-Nahl ayat 36. Yang langsung saja kita ambil arti dari surat tersebut atau ayat tersebut, yaitu dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Quran surat An-Nahl ayat 36. Nah, lalu apakah ada keterkaitannya antara Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah? Tentu saja, Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Bisa dilihat dari pengertiannya yang saling berhubungan atau berkaitan, di mana bahwa dengan kesadaran bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, inilah pengertian dari Tauhid Rububiyah yang berkaitan dengan menyebabkan manusia harus menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pengertian Tauhid Uluhiyah. Itulah sedikit hubungan Tauhid Uluhiyah dan Rububiyah. Lalu apakah saja penerapan Tauhid Uluhiyah di kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan? Di sini saya mengambil 3 contoh penerapan Tauhid Uluhiyah dalam kehidupan sehari-hari yang wajib kita laksanakan. Ada 3 ya. Yang pertama yaitu beribadah hanya kepada Allah. Tentu saja kita beribadah dalam bentuk apapun itu atas dasar karena Allah, karena ingin mencari Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, tanpa kepada siapapun. Lalu yang kedua yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak kita takuti hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah sang pemilik kita, sang pencipta kita, Allah yang menguasai semua alam semesta. Lalu yang ketiga yaitu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya cinta sejati ini hanya kepada Allah. Adapun jika ada cinta ke lain selain Allah, maka itu atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ada penyimpangannya? Tentu saja ada. Salah satu penyimpangan yang masih umum atau masih sering terjadi di kedua masyarakat kalangan pada zaman sekarang itu yang seorang yang datang ke dukun, orang pintar dan tempat-tempat karamat dengan tujuan tertentu, biasanya selalu ada persyaratan yang harus dilakukan sebagai timbal balik seperti tumbal. Nah, maka ini tidak diperbolehkan ya, karena termasuk musyrik atau syirik besar. Nah, berikutlah sedikit pemaparan tentang Tauhid Uluhiyah. Intinya Tauhid Uluhiyah ini kita hanya dapat beribadah kepada Allah tanpa terkecuali dan tidak boleh kepada selain Allah. Ayam jantan burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada pemaparan yang kurang atau terlalu sedikit. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.